Halo, berjumpa lagi dengan Raja Protek. Kali ini TV-nya Protek. Jadi pertama kita ukur dulu tegangan backflash-nya. Dioda yang paling besar di tegangan 115 voltnya. Ya, setelah diukur ada, cuman lampunya hanya merah terang lalu redup. Sekarang coba kita ukur tegangan videonya yang 180 volt. Ya, ternyata tidak ada sama sekali tegangannya. Kita raba isinya juga ndak panas. Sekarang kita ukur di kaki input playback 115 volt. Ya, ada 115. Ya, sekarang coba kita ukur mute horizontal di kaki basis transistor horizontal. Ya, ternyata tidak ada juga ini diukur. Ya, lampunya sempat terang nyala, tapi mute yang horizontal itu tidak ada. Ya, jadi kita berburu tegangan dulu, mungkin ada yang hilang. Ya, pertama yang di bawah ini di transistor ini 5 volt. Ya, 5 voltnya ada. Ya, lalu yang 8 volt di atas, yang transistor yang di atas yang berdempetan. Ya, 8 volt juga ada. Kita raba isinya agak hangat. Kita 5 volt yang transistor sebelah 8 voltnya kita ukur. Ya, 5 voltnya juga ada. Sekarang kita ukur yang di IC memori 5 volt. Ada juga 5 volt di IC memori. Ya, coba kita ukur di 5 volt di tuner. Ya, ada juga 5 volt di tuner. Ya, sekarang saya curiga IC-nya yang bermasalah, jadi kita langsung cabut saja IC-nya. Jadi kita panasi terlebih dahulu. Ya, jadi IC ini tidak memberi mute ke basis horizontal. Ya, jadi makanya saya ganti dulu IC IS067 ini. Nah, nanti kita akan ganti menggunakan IS062. Ya, jadi kemungkinan besar IC ini tidak memberi mute ke basis horizontal dan akhirnya playback tidak bangkit. Ya, jadi kita panasi pinggir-pinggirnya dulu. Jangan terlalu ke pinggir biar ndak gosong arusnya. Ya, kalau sudah rasa panas kita mulai cungkil sedikit-sedikit ya sampai dia tercabut. Ini sudah tercabut. Ya, setelah itu kita rapikan kembali bekas timah-timah yang masih tersisa. Jadi kita tinggal tambahkan timah ya, lalu kita sentak keluar timahnya. Itu juga kita tarik sampai tidak ada lagi timah yang tersisa di bekas kaki IC-nya tadi. Ini kita lakukan secara perlahan, jangan terlalu menekan, takutnya nanti ada arus yang putus. Lalu kita thinner, kita bersihkan sisa-sisa flux timah. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi memang harus bersih karena nanti pada saat IC baru nempel
Nah, itu enggak terlalu susah kita nyetelnya, karena memasang IC ini memang super susah lah ya. Jadi saya saja yang sudah lama, kalau pasang IC ini ya cukup rumit juga saya rasa, karena kaki-kakinya terlalu berdempetan ya. Jadi ini kita rekayasa dulu kakinya sampai kita menemukan posisi di mana semua kakinya itu sudah pas. Jadi mulai dari pin 1 sampai di pin sekian-sekian itu kakinya harus betul-betul presisi. Jadi tidak boleh ada yang bengkok ya. Ya, kalau sudah rasa sudah presisi, sudah tidak ada yang meleset kakinya, baik di atas, bawah, samping, kiri, kanan, lalu kita ikat dulu pakai timah. Ya, kita ikat dulu pakai timah biar nanti di saat kita lepas tekanannya kita, jepitan tangannya kita, itu IC-nya tidak lari atau tidak bergeser lagi. Ya, lalu kita tambahkan di atas lagi sebagai pengikat dulu ya ini teman-teman. Ya, jadi untuk menyoldernya ini, untuk menyambungkan semua kaki-kakinya agar menempel yang sempurna, itu kita cari posisi di kemiringan 75 derajat lah atau 60 derajat, gunanya supaya timah yang kita panasi itu ikut mencair ke bawah. Jadi kita tetesi timah sambil soldernya kita tarik turun, dengan sendirinya timah tadi akan terikut turun oleh solder. Ya, kalau kita perhatikan itu timahnya ikut turun juga. Kenapa? Karena miring. Jadi kalau air itu kan selalu mencari tempat yang lebih rendah. Ya, ini kita lakukan juga secara perlahan, jangan kita menekan. Ya, jadi perlahan kita kasih timah sambil kita tarik turun. Ya, kalau kita tekan nanti putus kaki-kakinya atau gosong. Lalu kita rubah lagi posisinya. Usahakan tetap miring supaya timahnya juga gampang dia turun. Oh iya, ini jangan lupa itu ada titik timah yang lebih tebal. Nah, disitulah tempat kita tarik sisa timah. Ya, jadi kita nyoldernya dari atas sampai ke bawah di tempat timah ground yang agak-agak lebar itu. Ya, disitulah buangnya. Ya, jadi nanti sisa yang di grounding yang lebar ini nanti tinggal diambil lalu dibuang. Ya, seperti itu ya. Kelihatannya gampang sih, cuman susah. Kalau saya sih susah, sudah beberapa kali pasang udah nggak bisa dihitung lagi, cuman setiap kali masang IC ini saya rasa susah. Kita bersihkan kembali pakai thinner ya, lalu kita terawang ini. Jadi kita terawang seandainya ada yang masih koslet, ya ini ada yang koslet satu ya, di atas sama di tengah ya, ada yang koslet. Di yang koslet ini tinggal kita tarik pakai timah, ke solder dikit, tapi kita tariknya bukan ke bawah lagi tapi ke samping ya, jadi kita tinggal tarik ke samping.
Ya, sekarang kita tinggal tes. Kita tes apakah tegangannya sudah ada di mute horizontalnya dan tegangan video yang 180 volt. Ya, langsung saja kita ukur. Backflash-nya dulu kita ukur. Ya, 115-nya ada. Oh iya, tapi kalau start TV-nya itu langsung ngedrop. Coba di 180-nya. 180-nya hanya terukur sekitar 40 volt ya. Ya, di input playback juga ngedrop ya. Ya, jadi 115, begitu TV-nya start langsung ngedrop. Ya, karena playbacknya yang bikin drop, jadi playbacknya kita ganti saja. Jadi sudah ganti IC, TV-nya sudah start, cuma ngedrop, playbacknya lagi yang rusak. Ya, jadi rusaknya IC X067 itu kemungkinan rusaknya playback ini. Ya, karena mungkin korslet turun ke basis langsung ke IX067, barangkali begitu ya. Ini playback barunya, kita langsung pasang. Jadi sudah dua alat yang diganti ya, IX sama playback. Playbacknya 149, jadi masternya Sharp itu 149. Jadi yang plate itu sikat pakai 149. Yang penting plate. Ya, kita solder secukupnya saja, jangan terlalu tebal juga dan jangan terlalu sedikit. Ya, kita pasang yang baru kopnya ya, lalu kita turunkan RGB-nya untuk memasang atau membuka kabel sekrinnya. Ini kabel sekrin yang lama, kita pasang kabel sekrin yang baru. Ya, sudah terpasang kabel sekrinnya. Nah, sekarang kabel fokusnya itu kita ambil kabel lalu kita tusuk ke lubangnya, lalu kita tarik keluar. Ya, kabel fokus sudah terpasang. Lalu kita pasang kembali di tabungnya. Sekarang kita tinggal tes apakah tegangan 180 voltnya sudah bangkit. Kita siapkan tesmeter dulu. Kita colok TV-nya. Ya, kita pindahkan dulu saklarnya, lalu kita ukur 180 voltnya. Ya, 180 voltnya sudah bangkit. Ya, sekarang kita tinggal naikkan screen playbacknya. Oh iya ya, jadi TV-nya udah nyala, tinggal di setting fokus sama screen-nya saja. Ya, sekian teman-teman ya.